Halo guys, kembali lagi di channel Brilliant Legacy. Oke, kali ini gua mau bahas salah satu saham yang menarik untuk dibahas gitu ya. Jadi kalau kita lihat pergerakan IHSG kemarin, dia ditutup hijau, naik penguat 1,7%. Nah, biasanya kalau ada penaikan seperti itu ya ada dua ininya ya, pengangkatnya tuh. Pertama itu saham-saham large cap yang berfundamental lah gitu ya. Oke, ini di sini ada mungkin salah satu pengaruhnya ada ASII yang bergerak cukup volatile, ada di 5% hari ini. Hari ini kemarin ya. Lalu kalau dari saham Pak PP kalau dari saham Pak PP nggak terlalu ya, paling ada TPIA cuma 2,5%. Nah, di sini gua mau bahas salah satu saham yang berhasil ARA hari ini. Salah satu saham large cap tapi dia masih bisa ARA, yaitu saham DCI. Nah, saham DCI ini adalah sahamnya Bapak Toto Sugiri dan di situ ada Bapak Antoni Salim juga. Ya, jadi ya bisa dibilang saham konglo juga ini ya. Oke, dari kepemilikan masyarakatnya sih menarik ya, di bawah 20%, dan dari sisi bisnisnya juga menarik, bisnis yang mungkin lagi ada momentumnya lah di tahun-tahun ini dan tahun-tahun ke depan ya, karena dia bisnis di data center seperti itu. Oke, dan pertanyaannya kadang ke gua, kalau mau masuk gimana nih. Nah, oke, jadi ini akan gua bahas menurut pertimbangan gua ya di saham ini. Sebelumnya disclaimer, ini bukan anjuran beli atau jual ya gitu. Kalau beli sih gua mungkin malah belum ya. Karena untuk beli satu lotnya itu hitungannya gua all in gitu ya. Jadi memang modal gua belum terlalu banyak gitu. Oke, dan menariknya itu adalah karena kenaikannya bisa sampai, kalau dia ARA itu bisa sampai 57.775 ya. Artinya kalau beli satu lot dikali aja tuh 100, 5 juta, artinya bisa langsung naik 5 juta gitu dari satu lot. Nah, itu yang kayaknya wow gitu ya. Oke, sekarang kita bahas dari sisi fundamental. Tadi kalau sisi fundamental bisnisnya oke, cuman dari harganya gimana nih? Dari PI-nya itu ada di 493 dan PBV-nya 241. Wah, cukup mahal ya, cukup apa namanya? Cukup premium lah harganya. Gitu. Ya, jadi kalau dari sisi harga kemungkinan cukup mahal. Jadi kalau mau masuk berdasarkan keputusan valuasi ya, itu cukup high risk high return menurut gua ya. Jadi kalau kalian mau masuk, ini masuk kategori high risk high return, jadi maksimal 20% lah dari portofolio gitu. Oke, selanjutnya dari sisi historis ya, kita coba lihat sisi historis. Kita lihat di sini. Oke, nah itu pakai PI ya, PI dan PBV juga ya. Oke, ini kalau 3 tahun terakhir itu sebenarnya dia jauh di atas PI rata-ratanya. Kalau dari 5 tahun sama, 10 tahun juga sama karena dia baru ya 2022. Oke, jadi dari sisi PI memang di atas rata-rata gitu. Kalaupun mau maksa masuk di PI yang mahal itu, coba masuk tunggu di harganya di PI 271 mungkin.
gitu ya, atau di PI 162, atau lebih bagus lagi nunggu di PI 53,33 tuh. Jadi lebih diskon lah, walaupun harga PI secara PI itu masih lebih mahal, cuman berdasarkan historis itu posisinya lagi di bawah harga rata-ratanya kalau di 53,33. Tapi kalau di 770 sekarang ini ya bisa dibilang sedang di pucuk ya bahasanya. Jadi kalau masuk pun, kalau emang mau trading cepat, tunggu retracement ya. Jadi tunggu ada penurunan masuk tuh. Dan berharap naik tentunya ya. Tapi kalau penurunan masuk terus turun ya udah nyangkut ya. Kalau dari PI juga sama, PI-nya tinggi ya. PI dari PBV normal aja tuh di 68 kali ya. PI normal rata-ratanya. Bahkan di rendah-rendahnya itu dia berdasarkan historis di PI 36 kali gitu. Oke, jadi kalau mau cukup agak rasional ya mungkin dari sisi itu bisa dipertimbangkan ya, dari sisi harga historis gitu. Kalau mau masuk ya tunggu mungkin di bawah min PBV standarnya atau min PI standarnya, seperti itu ya. Oke, kalau mau gambling juga masuk di harga sekarang, resikonya seperti apa? Nah, kita lihat apakah dia bagikan dividen. Nah, artinya kalau lu nyangkut, ya setidaknya, dan gak mau cut loss, setidaknya bisa berharap balik dari dividen seperti itu kalau dia bagiin. Oke, kalau dilihat di sini, dia nggak bagi dividen ya. Secara histori juga nggak pernah juga nih. Oke, jadi ya kalau beli pucuk turun nyangkut, ya udah nyangkut aja. Baliknya nunggu dia harganya naik lagi. Ya, itu resikonya ya. Kenapa dibilang high risk high return, itu resikonya. Gitu. Siap nggak nyangkut kalau dia balik ke harga PBV 1 sih parah banget turunnya. Oke, dari order book kita lihat siapa pembeli terbanyaknya. Di sini ada XL, luar biasa nih XL sekarang. Ada XL, ada CC, ada CP, NI, XK, SC. Wih, mantap, berani semua nih. Oke, itu kalau dari kemarin ya. Kita ambil dari year to date aja deh, coba di Januari. Seperti apa? Oh, XL juga ya, mantap juga nih XL nih. Oke, XL itu average belinya di 172, dia jual di 170, cut loss 2000. YP average beli di 164, nah YP cuan nih, average jual di 182. CC average beli di 159, nah ini CC ya di 163 cuan juga tuh. CP average 138, jual 145. XL nih yang cukup. XC beli di 161, jual di 156 ya, dia cut loss. Oke, kalau dilihat sih di sini gua rata-rata sih kebanyakan ada XL CC ya. XL CC itu ya bisa masuk kategori retail juga ya. MI malah gue baru lihat nih, sekuritas apa nih, Victoria. Nggak terlalu menarik sebenarnya dari sisi akumulasi.
Oke. Kesimpulannya ya, kalau mau masuk kategori high risk high return, harus siap dengan resikonya. Ya, dan sahamnya nggak liquid, artinya lot yang diperjualbelikan itu cukup sedikit ya. Gitu. Artinya orang yang mau beli dan mau jual itu juga nggak terlalu banyak. Nah, bisa jadi kalau ada orang-orang yang mau jual terus nggak ada yang mau beli, bisa terjadi seperti itu. Atau ada yang mau beli tapi nggak ada yang mau jual, bisa juga gitu ya, karena kurang liquid. Lihat dari antriannya ya, antrian jual belinya. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau mau masuk, menurut gue ini high risk high return gitu ya, silahkan dipertimbangkan gitu ya. Kalau mau pakai strategi stop loss, itu boleh dipertimbangkan juga, kira-kira loss yang bisa diterima dengan lapang dada itu di berapa persen dari harga masuknya ya. Jadi tadi kalau kita mau coba beli, pergerakan satu tiknya itu di 25 ya. Jadi sekali naik turun satu tiknya itu di Rp25, atau berarti kurang lebih naik per sekali naiknya itu Rp2.500 ya. Oke, jadi kalau mau 1%-nya dari 340.000 berarti ya di 3.000-an kali ya, di 3.400 beli harga sekarang, terus pasang stop loss jika turun di 3.400 berarti di 343 lah, 343 ribuan pasang stop loss gitu. Jadi ya setidaknya ruginya cuma 1%-an kali ya, belum lagi biaya jual belinya ya. Udah lumayan tuh satu lotnya itu, kalau jual belinya taruhlah 0,4%, 0,5% lah biar gampang ya. Jadi dari 34 juta 10%-nya 3,4, 1%-nya 300 ribuan, berarti setengah persennya 150 ribuan gitu. Itu cuma buat biaya transaksi jual belinya tuh gitu ya. Ya buat investor yang masih receh, menurut gue jangan sih. Biarkan investor yang modalnya udah cukup gede aja gitu. Ada yang prediksi ke 500 ribu, waduh menarik. Oke, kita lihat aja nanti hari ini pergerakannya seperti apa ya. Semoga tidak disuspend lagi, karena kemarin itu kalau nggak salah baru disuspend ya, sahamnya tuh sempat disuspend terus dibuka lagi ya, kalau nggak salah seperti itu kemarin tuh. Oke, itu aja informasi yang bisa gue sampaikan. Sekali lagi keputusan ada di tangan kalian ya. Mungkin cukup dari gue, semoga bermanfaat. Thank you.